Lalu gue tanya lagi ke dia kan, sebetulnya kamu tuh sukanya apa? Kamu minatnya di bidang apa? Gue bilang gitu kan. Kalau kurma kau sirami memang, tapi kau tanam di Jakarta mungkin nggak akan berbuah. Kalau berbuah nggak akan lebat. Kalau lebat nggak manis sekali. Apa? Salah tempat. Rekrutmen itu adalah bukan pada tes IQ berarti kalau gitu. Berarti kalau gitu tes bakat dong kalau gitu. Sehingga si anak itu pikirannya terkooptasi karena seolah-olah sukses adalah harus seperti orang tua gua. Halo teman-teman, kita kembali lagi di MS Co Channel. Bersama saya Irfan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja, dan harapannya apa yang mau kita bahas hari ini itu relevan dengan tantangan. Kita akan bahas sesuatu yang ada hubungannya dengan kita sebagai orang tua, atau mungkin kita bisa tarik ke area bisnis juga sih sebetulnya. Hari ini kita ngobrol bareng lagi sama Cak Bagio. Bos, Yes. kita mau angkat topiknya yang mulai dari ini deh. Kan kemarin anak gue itu SMA kelas 3, kemudian dia bingung. Jadi dia bingung, kemudian dia mengutarakan kebingungannya, dan sebetulnya itu juga menjadi kebingungan kita lah sebagai orang tua, terutama gue. Dia bilang, aku bingung mau ngambil jurusan kuliah di mana itu. Jadi lalu gue tanya lagi ke dia kan, sebetulnya kamu tuh sukanya apa? Kamu minatnya di bidang apa? Gue bilang gitu kan. Nah sehingga dalam perjalanannya dia sendiri pada akhirnya juga kesulitan, dan gue sebagai orang tua juga kan nggak bisa memaksa dong. Gue pengennya dia kuliah di mana, karena dulu misalnya gue kuliah di manajemen, lalu dia juga harus ikut gue sebagai alumni kuliah di fakultas manajemen gitu. Nah, apa yang gue hadapin tentunya kan dihadapi banyak orang tua dong. Kira-kira apa menurut pendapat lu, bro? Nah, kesalahan. Jadi kalimat pertama gue langsung kesalahan ini. Jadi kesalahan orang tua kita biasanya adalah kita mengarahkan anak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi itu yang sering terjadi itu. Kita mengarahkan anak itu sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kan kita pengen dia sukses dong, makanya kita mengarahkan dia kan gitu kan. Iya. Tadi ada satu kata kamu yang bagus menurutku. Maksudku aku bisa leverage dari kata itu tanpa menanyakan minat dia gitu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah benar dengan orang tua mengarahkan anak untuk kuliah, gitu ya, sesuai dengan minat dia itu? Apakah itu adalah cara terbaik untuk memanen sukses di masa depan? Mungkin itu yang perlu kita definisikan dulu ya. Apakah benar minat itu adalah faktor utama yang akan membantu dia sampai pada fase sukses di masa depan? Nggak, karena gue berpikirnya gini. Kan segala sesuatu yang dilakukan itu kan harus dimulai dengan suka dulu. Karena kalau misalnya dia nggak suka, ya kan juga dia akan menderita. Kalau dia kuliah 4 tahun atau dia 3 tahun, lalu mungkin dia mau lanjut S2, ya kan total kuliah jadi 6 tahun gitu kan. Melakukan hal yang dia tidak suka, tentunya kan seperti apa ya siksaan kan gitu. Makanya hal pertama yang gue tanya ke dia itu adalah, kamu tuh sukanya apa? Betul. Iya dong. Ya. Kira-kira gimana tuh? Kamu tuh sukanya apa? Itu benar. Itu pertanyaan pertama ya, yang kita harus tahu, karena itu adalah pintu pertama sebelum kita masuk. Betul. Nah, masalahnya begini. Ketika kita tanya, kamu sukanya apa? Misalnya ya, gue tanya nih sama anak gue nih. Kamu sukanya apa, nak? Sukanya matematika. You cannot stop there. You have to follow up with the next questions. Pertanyaanmu misalnya gini ya. Kamu sukanya apa, nak? Suka matematika. Terus kau lanjutkan, kenapa kamu suka matematika? Terus dia bilang begini, karena gurunya cantik, Pak. So, suka itu penyebabnya itu banyak. Begitu penyebabnya adalah karena gurunya cantik, berarti bukan itu area yang dimana kita harus develop dia. Karena kalau suka itu saja, itu kan minat bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya passion. Iya, betul. Nah, sebagian teman-teman yang kita dengar sering itu di ruang publik bilang, follow your passion. Apa sih passion? Passion itu artinya sesuatu yang kita senangi. Padahal sesuatu yang kita senangi saja itu tidak cukup untuk dijadikan titik tolak di mana kita mendevelop diri kita. Tidak cukup. Kenapa? Karena yang membuat kita senang itu faktornya banyak. Kenapa kamu senang matematika? Misalnya tadi itu karena gurunya cantik. Atau gurunya sering nggak masuk. Kenapa kamu senang matematika? Gurunya sering nggak masuk, jadi asik belajar matematika. So,
Itu tidak bisa dijadikan titik tumpu ketika mau mendevelop anak. So, pertanyaannya harus dilanjutkan. Kira-kira begini, Van. Nah, apa pelajaran yang paling kamu suka? Matematika. Lanjutkan. Kenapa kamu suka matematika? Karena gampang. Oke. Karena gampang, makanya tiap ujian aku selalu dapat nilai bagus. Nah, berarti matematika itu bakatnya dia. Itu bedanya antara minat dengan bakat. Itu bedanya antara passion dengan talent. Kalau passion sekedar kesenangan terhadap sesuatu, tapi talent artinya kau menyenangi itu karena menurut otakmu itu gampang, sehingga waktu kau melakukannya, mengerjakannya, hasilnya konsisten bagus. That's the definition of bakat atau talent itu. Jadi indikatornya adalah ketika hal yang dia sukai, kemudian hasilnya bagus, kemudian karena dia merasa apa yang dia lakukan itu gampang gitu. Ya. Jadi ada 4 parameternya sebenarnya. Oke. Pertama, disukai. Kenapa disukai? Karena itu gampang. pertama kali tuh. Iya, nomor 1 pintu masuknya suka. Oke. Yang kedua, karena gampang. Dilakukan terasa simpel, menghasilkan sesuatu yang bagus secara konsisten. Nah, ada 4 ya. Jadi dirasa itu menyenangkan, dipikir itu gampang, dilakukan sederhana, simpel, dan hasilnya itu konsisten bagus. Itu definisi dari bakat dengan 4 parameter itu. Jadi tugas kita orang tua itu mencari itu di anak. Oke, gini. Pantesan, gue punya ponakan, kan mereka doyan main games nih. Ya. Ponakan gue itu ada yang seumuran anak gue itu ya, yang anak-anak sekarang udah lagi pada kuliah itu adalah ada 4 orang main games yang sama. Ya. Ya. Lalu kenapa yang satu lebih cepat tuh naik tingkatnya lah gitu kira-kira kan? Ya. Itu jadi salah satunya jangan-jangan dia lebih punya bakat berarti. Ya. Dibandingkan dengan 3 yang lainnya. Gue seneng bela diri, seneng. Seneng. Akhirnya waktu kuliah ikutlah taekwondo bareng sama temen. Tapi nggak lama begitu suruh sparring, gue kena tendang pakai tumit. Ya. Kalau di taekwondo teman-teman mungkin pernah dengar tendangan Tuliozagi namanya. Iya. Jadi dimuter gitu, kena ke ulu hati jatuh gua dan gua nggak mau lagi itu. Kenapa? Ternyata apa? Aku senang itu taekwondo, tapi itu bagiku taekwondo itu tidak gampang. Dan aku melakukan jurus-jurus taekwondo itu ribet gitu. Sedangkan bagi temen gua itu sesuatu yang gampang. Kita mulainya sama dengan kesenangan yang sama, tapi bagi dia itu gampang, bagi gue itu rumit. Meskipun sama-sama seneng loh ya taekwondo. Suka kemudian gampang berarti. Gampang. Jadi kalau bahasa kerennya begini nih, ini bahasa keren ya. Secara afeksi kau nyenang, secara kognisi kau merasa gampang, secara psikomotor ketika kau lakukan, ini sederhana. Resultnya jadinya bagus dan konsisten. Itu. Jadi tidak bisa kita mendefinisikan saya akan kuliah sesuai dengan kesenangan saya. Loh, bisa jadi aku senang itu karena faktor eksternal. Misalnya, karena gacoan gua, teman yang gue taksir itu masuk ke sana, jadi gue senang kebawa dia, but not my natural ability, bukan kemampuan alamiah yang bersifat pemberian dari Tuhan ya. Yeah. Jadi kalau bakat itu pemberian. Nah sekarang kan balik lagi nih, tantangan gue sebagai orang tua balik sebelum nanti kita beranjak ya, karena pada akhirnya anak gue akhirnya diterima di 3 kampus negeri yang bagus lah di Indonesia. Ya. Ketika yang lain sulit untuk bisa masuk ke sana, tapi kemudian ketika dia mendapatkan 3 undangan dari 3 kampus, pada akhirnya dia juga bingung. Kenapa? Karena dia mengambil 3 jurusan yang berbeda-beda. Ya kan? Dan akhirnya dari kebingungan itu dia minta saran ke gua. Dan gua bilang, nah itu dia tuh masalahnya. Gua sendiri bingung kan, dihadapkan pertanyaan yang karena bukan gua lah yang akan menjalankan kuliah itu kan gitu yo. Nah dari situ kemudian muncul akhirnya, ya udah Kak kalau gitu kamu cobalah istiqoroh lah gitu kira-kira ya. Dan akhirnya dia memilih tuh kampus itu. Ya dia ngambil aquaculture kan, begitu. Lalu gue tanya kan, kenapa kamu ambil itu? Padahal dia diterima di kampus yang lain itu adalah bisnis statistik. Ya karena aku pikir aku ambil aquaculture karena kan kita suka mancing. Kemudian aku kan suka jalan-jalan di pantai dan seterusnya. Jadi sesederhana itu dia mengambil keputusan jurusan aquaculture dikarenakan pengalaman masa lalunya dia dan dia menyenangi itu gitu kira-kira. Itu pendapat lu gimana?
ada rumus-rumusnya ya kalau kita bicara secara logis ya. By the way tadi ada pendekatan yang spiritual dengan sebagai Muslim istikharah. I really appreciate that. But I will not talk about that because that's not my domain gitu. Gue tidak menguasai ilmu di bidang itu. Jadi lebih pada logical reasoningnya ya. Gue lebih masuk ke logical reasoningnya. Memang syarat pertama ketika kita adik-adik kita ini, anak-anak kita ini yang lulus SMA mau kuliah. Lalu kemudian apa yang harus dia lakukan? Karena everybody wants to be successful in the future. Nah, cuman rumus-rumusnya nih secara saintifik, kalau kita bicara science ya, bicara pengetahuan yang sudah diriset dengan data yang valid begitu. Nomor 1, temukan dulu bakatnya. Jadi rasanya sudah ketemu itu bakat. Kalau bakat itu tadi ya dengan 4 parameter. Aku ulang biar nempel betul ya. Dirasa menyenangkan, dipikir gampang, dilakukan itu simple dan menghasilkan hasil bagus secara konsisten. That's the definition of bakat. Setelah itu ibarat bibit gitu loh. Nah, bibit ini kalau nggak diapa-apain kan cuma sekedar jadi bibit. Maka bakat itu harus ditambah dengan DD itu development. Jadi seseorang yang punya bakat in particular thing, dia harus di-develop di situ. Develop supaya resultnya itu yang kita sebut strength. Jadi kalau ditanya, bakat is nothing. Karena bakat kalau tidak di-develop tidak jadi strength. Jadi strength, kekuatan itu adalah ketika kita punya bakat plus development. Kalau ke pertanyaanmu tadi, bagaimana dia ketika memilih mata kuliah, satu mata kuliah ya, maka kita akan lihat rumusnya adalah bakat plus development itu sama dengan strength. Nah, strength yang akan menghasilkan sesuatu ketika dia nyantol dengan opportunity. Kalau dia tidak nyantol dengan opportunity, ya percuma. Misalnya begini nih, gue tuh punya bakat fisik terutama olahraga ya, bola. Gue punya bakat banget olahraga. Dan gue develop itu. Tiap hari gue main, akhirnya jadi strength. Gue punya kekuatan kuat di bidang sepak bola. Nempel lah itu yang namanya bola di kaki gue. Dan gampang bagi gue menghasilkan gol. Dan selalu gue kalau main selalu menangan. Hampir rata-rata menang. Pertanyaannya, kalau gue tinggal di daerahku, di daerah Pantura, sana di Probolinggo, di mana sepak bola itu bukan olahraga utama. Ya nggak jadi duit lah bro. Nggak jadi duit. Harusnya apa? Harus dicantolkan dengan opportunity. Misalnya orang tua aku mengirimku untuk sekolah sepak bola di luar, di Spanyol misalnya, di klub Barcelona misalnya, you can be somebody in the future. Nah, urutan-urutan ini nih yang menurutku yang harus kita pahami sama-sama. Jadi nggak bisa kita secara sporadis. Yang sering terjadi itu adalah, ini anak gue senang ini nih, berarti sudah di-develop di situ. Belum tentu senang itu bakat. Itu hanya salah satu dari 4 parameter. You cannot menyimpulkan hanya dari satu faktor itu saja. Membuatnya menjadi duit, menjadi sukses harus dicantolkan dengan opportunity. Kalau enggak jadi apa-apa. Jadi balik lagi situ ya. Jadi analoginya mungkin enggak panjang gue ya. Jadi ketika bibit itu disiram, tapi kan harus di tanah yang benar. Kalau kurma kau sirami memang, tapi kau tanam di Jakarta mungkin nggak akan berbuah. Kalau berbuah nggak akan lebat. Kalau lebat nggak manis sekali. Salah tempat. Nah, jadi aku pikir kita sebagai orang tua dan siapapun nanti ke depan yang akan punya anak harus berpikir jauh tentang ini nih. Nah, sekarang gini, ternyata untuk di awal saja dia pilih jurusan ya untuk dia kuliah itu adalah susah. Tapi ketika orang sudah memilih dan kemudian lulus, lalu dia banyak gue temukan bro. Antara dia lulus dari jurusan apa, kemudian kerjanya ini di bidang apa? Banyak yang kagak nyambung bro. Nah ini juga kan jadi pertanyaan besar sebetulnya. Kayaknya ada yang salah deh dengan pilihan gue di masa lalu. Iya kan? Nah, kalau dikaitkan dengan opportunity, pada akhirnya kan gini, apa aja deh kerja mah kan begitu. Nah, bagaimana hal itu? Apakah jadi semacam pembenaran kan gitu? Yang penting ada peluang, lalu gue masuk di mana aja dulu deh gitu kira-kira. What do you think about that? Sukses itu kan tiap orang tidak sama ya. Ada yang bisa sangat cepat, ada yang bisa agak lambat. Jadi kalau Lionel Messi suruh main volley, mungkin akan sukses, tapi butuh waktu lama karena tidak sesuai dengan bakat dia yang di kaki. Jadi kalau misalnya dia bisa bekerja tidak sesuai dengan bakatnya dia, bakat alami dia, maka dia mungkin dia akan sukses, but it will take quite a long time. Dibandingkan dengan orang yang punya bakat di bidang itu.
Oke. Usia harapan hidup orang Indonesia itu menurut data World Bank 2018 itu 72 tahun. Oke. Bayangin kalau lu bekerja di suatu tempat yang bukan bakat alamimu, di situ you force yourself. Ini kalau gue bilang begini, lu akan bekerja hari Senin itu kakimu terasa dipaku di rumah. Karena berangkat kerja itu berasa tertekan because you will do something that you don't enjoy. You will do something which is that your very much strength gitu. Nah, itu indikatornya dan terasa hari Jumat sore itu terasa seperti mau terbang balik ke rumah. Kenapa? Because you don't enjoy your work. Nah, makanya ini kan kita bicara tentang, kita coba masuk ke organisasi ya. Artinya kalau gitu, ini menurut gua salah satu hal yang selama ini mungkin banyak organisasi, bukan salah ya, tapi harus lebih concern rekrutmen itu adalah bukan pada tes IQ berarti kalau gitu. Berarti kalau gitu tes bakat dong kalau gitu, bro. Oke. IQ itu apa? Itu dulu kali ya, supaya kita paham aja. Maksudnya kan, karena kan kebanyakan kan organisasi kan masuknya selalu lewat IQ kan gitu. Tes potensi akademik. Iya, TPA kan, tes potensi akademik. Padahal sejauh mana sih IQ sebetulnya kan nanti. Tapi gue lebih fokusnya adalah kayak gini. Oh, kalau gitu jangan-jangan saringan pertamanya itu adalah dicek dulu tuh. Dia itu punya bakat apa? Ya kan? Dan kemudian jenis bakat yang dibutuhkan oleh organisasi itu kira-kira butuh input dari orang yang seperti apa kan gitu. IQ itu hygiene factor. Syarat utama untuk seseorang bisa masuk. Kalau kita lihat IQ itu adalah ability to absorb information and solve problemnya. IQ itu kecepatan menangkap informasi dan memecahkan masalah. Yang kita kenal dengan istilah IQ itu ya. Quasi itu artinya kan hitungan. Jadi memang pada kapasitas IQ tertentu, misalnya ya, tidak pas kalau dia harus bekerja di level tertentu karena kapasitas prosesornya tidak cukup. Maka memang IQ itu diperlukan ketika seseorang akan masuk organisasi. Tetap diperlukan. Kalau jargonnya adalah IQ what brings you into the organization, but what moves you up within the organization is not anymore IQ. Itu sesuatu yang lain yang kita sebut IQ itu. Lain kali kita ngomongnya IQ. Oke, sip. Nah, IQ itu diperlukan nggak? Diperlukan. Karena itu adalah syarat dasar untuk seseorang bisa masuk dalam organisasi yang kita istilahnya tes potensi TPA ya. Nah, gini balik lagi ke pertanyaan gue di awal bahwa saringan pertama harusnya adalah bisa jadilah IQ plus tes potensi bakat. Kalau ada TPA berarti ada TPB lah, apapun itu namanya ya. Kenapa? Karena justru pada saat dia sudah masuk, kemudian organisasi membutuhkan future leaders ya, yang kita sebutnya itu adalah ada yang bilang MDP atau apapun itu. Lalu kemudian setelah itu diseleksi. Itu kan di organisasi itu ada namanya kumpulan orang-orang yang dijadikan sebagai future leaders. Kita bilangnya adalah talent management. Ya. Nah, artinya kan berarti itu kenapa tidak dilakukan di awal gitu maksud gue. Justru kenapa di setelah dia masuk gitu. Oke, ada beberapa cara kan kalau kita mau melihat bakat seseorang itu. Bisa dengan assessment, bisa dengan behavior yang terjadi gitu, kemudian di-observe. Dan by the way, ada banyak contoh sekali orang sukses di mana bakat itu dia tidak menemukannya sendiri, tapi ditemukan oleh orang lain. Dibantu orang lain. Jadi orang lain menemukan itu. Ada seorang anak berkelahi, dia pukul musuhnya itu, lawan dia kelahi, orangnya lebih besar dari dia, tapi sekali pukul orang itu jatuh. Lalu ada orang tua yang lewat di situ dipanggil anak itu, kemudian disuruh datang ke tempatnya dia. Nah, orang ini kemudian bilang, kamu harus ikut saya, kamu berlatih di tempat saya. Anak muda itu namanya Mike Tyson. Dan orang yang menemukan bakat anak itu namanya Kees D'Amato. Jadi yang menemukan bakat terpendamnya Mike Tyson dalam bidang berkelahi, tinju, pukulan, itu Kees D'Amato. Jadi bakat itu ditemukan oleh Kees D'Amato. Tapi kalau kita merujuk lagi ke teori tadi, bakat itu is for nothing. Harus didevelop supaya jadi strength. Okay. Bagaimana caranya si Kees D'Amato membantu Mike Tyson mendevelop bakatnya? Dibantu dengan ditemukanlah satu metode dalam bertinju yang spesifik berlaku buat Mike Tyson. Namanya peekaboo method. Peekaboo itu cilukba. Jadi karena Mike Tyson itu relatif di kelas berat itu, berat dia kan rentang sekitar 100 kilo ya. Kadang kurang sedikit, lebih sedikit. Tapi rata-rata kalau pas dia tinju itu ya sekitar segitu ya. Segitu cuman.
Dan dia fisiknya lebih pendek dibanding yang lain. Makanya bakat dia dalam memukul itu di-develop sama pelatihnya, orang yang menemukan bakat itu, dan sekaligus jadi bapak angkatnya dia. Makanya tiap kali Mike Tyson itu ditanya tentang Kes D'Amato, dia selalu nangis ya. Karena bagi dia itu lebih dari sekedar pelatih, tapi sudah seperti orang tua. Karena Mike Tyson dari keluarga yang begitu ya. Sorry, gue potong nih, menarik nih. Kalau begitu, ini kan tadi kita anggaplah Mike Tyson melakukan sebuah tindak kekerasan, anggaplah berantem gitu kan. Ternyata kalau orang yang mampu melihat, itu tuh sebetulnya bakat, sesuatu yang bagus gitu maksud gue. Kalau di-develop dan diarahkan kan dan dicantolkan dengan opportunity yang tidak melanggar hukum. Jadi kelahi yang tidak melanggar hukum, kelahi dalam tanda kutip tidak melanggar hukum, dimasukkan ke tinju. Sekarang ada tuh apa UFC itu apa yang MMA ya. Kalau di Indonesia betul. Ya. Jadi tidak semua orang seberuntung Mike Tyson. Ada orang yang membantu dia menemukan bakat dia. Ada orang yang harus mencari sendiri. Ada orang yang terkooptasi oleh pendapat atau arahan dari orang lebih senior. Misalnya karena orang tuanya accountant, dia sebaya bekerja di perusahaan, jadi direktur finance misalnya ya, duit dia banyak dari situ, lalu dia pikir anaknya harus sama seperti dia. Atau bapaknya lawyer, sukses kaya raya, terus pengen anaknya jadi lawyer. Itu sering gua temukan di mana-mana itu. Atau bapaknya artis, lalu pengen anaknya jadi artis. Sehingga si anak itu pikirannya terkooptasi karena seolah-olah sukses adalah harus seperti orang tua gua. Padahal bakat kan tidak harus dari bapak ke anak, dari ibu ke anak. Bisa jadi lompat dari kakek nenek. Bisa jadi lompat lagi lebih atas. Itu dalam teorinya bakat itu. Jadi tidak harus, misalnya gua nih konsultan gitu ya. Gua merasa punya bakat dalam berbicara gitu. Tapi tidak semua anak-anakku itu dapat bakat ini. Ada anakku yang lain bakatnya kuat di matematika. Padahal aku nggak kuat di matematika. Dari mana dia dapat itu? Dari bapak almarhum. Bapakku itu kuat sekali matematika. Berarti it doesn't have to go one down dari gue ke anak. Bisa jadi lompat ke cucu. Artinya kalau gitu ada faktor DNA di sana. Of course. Ada faktor DNA yang pada akhirnya kita nggak tahu pada turunan yang keberapa. Oke. Makanya kalau saudara-saudara kita di Jawa bilang tidak ada singa yang terlahir bukan dari induk singa. Pemimpin itu biasa dilahirkan oleh pemimpin sebelumnya. Kenapa? Ada leadership trait namanya. Ada watak-watak kepemimpinan yang memang itu bisa diturunkan. Di samping memang ada metode lain, yaitu di-develop ya, diajarkan, dikembangkan. Tapi bakat ya, it cannot lie gitu. Ini nggak bisa bohong. Jadi bakat. Contoh ya, kalau di Jawa makanya kalau nikah itu bibit, bobot, bebet. Bibit, bebet, bobot ya. Ya, dan bibit itu nomor 1. Lihat turunannya, nasabnya. Karena faktor bakat itu dipengaruhi, salah satu terkuatnya adalah faktor keturunan. Makanya gue sering bercanda sama bini, bro. Kalau 3 anak kita nih kenapa-napa gitu kan perilakunya, ya gue dengan sendiri bilang begini, bener apa enggak? Gak usah ribut, gak usah berantem kita, gak usah berdebat. Pokoknya dia kayak begitu adalah ya kalau nggak gue ya lu lah gitu kira-kira. Itu gimana? One of the factors, one of ya. Tapi ada faktor yang lain dong kalau gitu. Iya dong, faktor pergaulan, environment. Yang paling dominan menurut pendapat lu gimana? Ada nggak survei bilang bahwa DNA tuh sekian persen? Sependek pemahaman gue itu beda-beda. Ada riset terakhir gue baca di akhir 2019, salah satu lembaga riset di India bilang bahwasanya faktor terkuatnya itu DNA, dia berperan 40-60%. Oke. Tapi kalau kita merujuk ke hasil riset yang lain, rata-rata mereka tidak berani mengatakan sekian persen. Jadi whether this is nature, gara-gara turunan dari orang tua atau gara-gara lingkungan, environment, tidak ada kesimpulan yang determinan begitu. Sekian persen tidak. But for sure DNA takes place over there. Oke, berarti kalau gitu kalau kita tarik ke organisasi nih ya. Bukankah salah satu tantangan organisasi yaitu adalah kan kita bicara kaderisasi kan. Nah, kalau kita bicara kaderisasi, tentunya kan kita pasti melihat fakta di lapangan kan tidak semudah itu pula kita menemukan bakat orang-orang yang ada di dalam organisasi itu untuk kita develop. Jadi kalau program development ada kan organisasi punya biaya atau punya dana, tapi ketika orang yang mau develop nggak ada, itu juga masalah, betul apa enggak? Ya, atau nggak mau. Atau nggak mau, betul. Nah itu ada nggak
cara unsur memaksa. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak perlu juga misalnya bakat itu ada, yang penting dia mau kita bentuk gitu kira-kira. Kira-kira itu ekuasinya kan sederhana ya. Ekuasinya sederhana. Kau punya bakat, punya modal, kemudian kau mau di-develop, bersedia di-develop dan mau mendevelop diri sendiri, pasti hasilnya akan optimal. Yeah. Bagaimana kalau modalmu nggak ada, tapi kau mau di-develop, pasti hasilnya tidak seoptimal yang tadi. Atau yang ketiga, modalmu ada, bakatmu ada, kamu nggak bisa di-develop, ya kayak jadi apa-apa. Makanya dalam organisasi itu ada satu cycle selain performance management yang mengenai kinerja, itu namanya talent management. Nah, dalam talent management itu seseorang diminta mengisi, biasanya on yearly base, annual base, dia akan mengisi namanya career aspiration. Lu itu senangnya bekerja di bagian apa? Pengennya ke depan lu jadi apa? Itu ditanya sama organisasi. Betul. Nah, kemudian apakah dia akan diarahkan di situ? Dalam organisasi berlaku hukum begini. Bagio itu akan pindah menduduki satu jabatan. Itu dua faktornya. Yeah. Satu, karir aspirasi gue mau kemana. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Tapi ini tidak 50-50. Sahamnya tidak sama. Tetap, misalnya ada opsi A, opsi B. Gue itu lebih senang opsi A. Tapi perusahaan bilang, enggak, gue butuh lu di opsi B. Meskipun itu bukan bakat terbesarmu, tapi kau bisa melakukan itu. Maybe I will have to go ke opsi B. Karena antara kebutuhan organisasi dengan aspirasi personal itu tidak 50-50. Lebih gravitasinya itu lebih pada organizational need, kebutuhan organisasi. Gue tertarik sama yang tadi sebelumnya lu sampaikan. Bisa jadi dia tuh punya bakat, kita tahu bakatnya dia apa. Dan kemudian dia tidak mau mendevelop dirinya untuk mau mengikuti apa pendapat kita kan gitu. Kalau di organisasi mungkin oke lah, tapi kalau misalnya itu berlaku dalam anak kita gitu kira-kira, kita tuh tahu persis bahwa dia tuh kalau nyanyi suaranya bagus banget. Kemudian kalau dia itu adalah nendang bola bagus, juggling bola keren gitu kira-kira. Nah ini gimana tuh strateginya agar pada akhirnya dia sadar sebetulnya bahwa ini tuh bakat gue gitu kira-kira. Dan apa kata orang tuh benar sebetulnya begitu. Kira-kira apa sih langkah pertama yang harus dilakukan orang tua? Selamanya ikan kelihatan bego kalau suruh manjat pohon. Tapi mungkin nggak dia, ya nggak usah harus bagus banget lah gitu kira-kira. Itu menurut lu gimana? Begitu organisasi itu, Van, atau perusahaan itu tahu bagaimana bisa memetakan bakat dari anak buahnya, bakat dari karyawannya, lalu dia bisa menempatkannya di tempat itu. Siapa yang beruntung, siapa yang bahagia?